Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ubaidillah Siddiq, NIM 22302056. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu definisi istihsan. Yang kedua, dasar hukum istihsan. Yang ketiga, pandangan ulama terhadap hujjah istihsan dalam syariah. Yang keempat, macam-macam istihsan. Yang kelima, penerapan metode istihsan dalam ekonomi syariah. Ya, kita langsung saja masuk materi kita yang pertama, yaitu definisi istihsan. Istihsan adalah, menurut bahasa, berarti menganggap baik, sedangkan menurut istilah, istihsan adalah meninggalkan qiyas yang nyata untuk menjalankan qiyas yang tidak nyata atau samar-samar, atau meninggalkan hukum kuli umum untuk menjalankan hukum istinai atau pengecualian, disebabkan ada dalil yang menurut logika sebenarnya. Ya, kita masuk materi yang kedua, yaitu dasar hukum istihsan. Para ulama yang memakai istihsan mengambil dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan kata istihsan dalam pengertian denotatif lafal yang seakan dengan istihsan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul albab. Artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Quran Surat Az-Zumar ayat 18. Menurut mereka, dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik, dan perintah menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Dan di sini tidak ada hal lain yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib, maka ini menunjukkan bahwa istihsan adalah hujjah. Yang ketiga, pandangan ulama terhadap hujjah istihsan dalam syariah. Menurut ulama Hanafiyah, Abu Zahra berpendapat bahwa Abu Hanifah banyak menggunakan istihsan. Begitu pula dalam keterangan yang ditulisnya dalam beberapa kitab usul yang menyebutkan bahwa Hanafiyah mengakui adanya istihsan. Bahkan dalam beberapa kitab fikihnya banyak sekali terdapat permasalahan yang menyangkut istihsan. Dan menurut ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i berkesimpulan bahwa istihsan tidak diperlukan karena menurutnya Al-Quran dan hadis sebagai penjelas Al-Quran telah dianggap sebagai sumber hukum yang sempurna dan lengkap untuk menjadi rujukan penetapan hukum, sehingga tidak perlu menggunakan istihsan yang cenderung mengikuti kesimpulan pribadi yang dapat dipengaruhi oleh hawa nafsu. Ya, kita langsung lanjut yang keempat, macam-macam istihsan. Dalam fikih Hanafi, istihsan dibagi dalam 4 macam, yaitu istihsan dengan nasih, istihsan dengan ijma, istihsan dengan darurat, dan istihsan dengan qiyas khafi. Tetapi ada beberapa ulama yang menyebutkan istihsan dengan maslahat dan istihsan dengan urf adalah juga merupakan bagian dari istihsan. Di antara mereka ada menyimpulkan bahwa pembagian dua istihsan terakhir ini adalah bersumber dari masalah-masalah yang diriwayatkan golongan Hanafiyah, walaupun dalam kitab usul fikih tidak pernah ada pembahasan mengenai hal itu. 18 para faqih yang menggolongkan dua bentuk istihsan terakhir tersebut berasal dari golongan Hanafiyah. Tampaknya mendasarkan pandangan pada asumsi bahwa Imam Hanafi
lebih memilih istihsan dibandingkan menggunakan kias. Dan yang nomor 5, penerapan metode istihsan dalam ekonomi syariah. Istihsan merupakan sebuah kecenderungan pengambilan hukum karena menganggap bahwa hukum yang kedua adalah lebih baik dibandingkan praktik yang berlaku dari kias menuju urf. Urf merupakan konsensus yang kadangkala disepakati kebaikannya sebab dipandang ada sisi masalahnya. Terkadang istihsan itu dilakukan dengan seolah meninggalkan dalil asal. Sebagai contoh, dialektika bunga pinjaman bank. Dalil asal bunga pinjaman adalah haram disebabkan karena memenuhi definisi riba, dan bunga bank merupakan kaidah furu atau kaidah cabang dari riba tersebut. Oleh karena itu, dengan menyampingkan unsur moral, maka bunga pinjaman bank langsung bisa diputus sebagai riba yang haram. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa komponen dasar insan kamil itu ada 3. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.